Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah melakukan observasi tentang pembelajaran Pak Dede. Bagaimana perasaannya Pak Dede? Sudah plong ataukah gimana? Perasaan saya setelah observasi dan kerja pelaksanaan ada grogi sedikit Pak. Mungkin kurang terbiasa. Biasa ngajar tanpa diawasi, tanpa dinilai, sekarang ada penilaian dari grogi. Ya itu wajar manusiawi Pak. Depannya mudah-mudahan itu bisa dikurangi lagi dan bisa. Tentang pembelajaran atau rencana pembelajaran yang Bapak rencanakan, tadi sudah melakukan observasi. Menurut Pak Dede sendiri, apakah sudah sesuai rencana Pak Dede dari rencana pembelajaran yang dilakukan? Menurut saya sih sesuai, cuma kurang maksimal. Jadi masih ada bagian-bagian yang belum saya kerjakan atau mungkin terlewatkan karena itu tadi faktor groginya. Kira-kira Pak di mananya yang belum sesuai rencana, yang ketika Pak Dede merencanakan tapi ketika observasi atau pelaksanaan belum dilaksanakan gitu. Kira-kira di bagian mananya Pak? Itu yang belum sesuai itu di dalam pengkondisian siswa Pak. Mahasiswanya karena kita background kampung laut mungkin siswanya agak jauh dari gimana, jadi untuk pengaturan siswanya memang lumayan lebih harus ekstra. Jadi ada terkendala ketika kurang sesuaian menurut Pak Dede sendiri karena yang melakukan observasi itu ketika pengkondisian siswa ketika berdiskusi atau yang mana itu yang Pak menurut Pak Dede? Ketika berdiskusi itu ketika menyiapkan tempat juga kan masih ramai, kadang-kadang masih rebutan kelompok ini gitu masih. Iya. Menurut Pak Dede kira-kira yang idealnya itu kondisi anak yang bisa tertib dalam melakukan pembelajaran di pembelajaran Pak Dede yang kayak apa sih? Ya sesuai kalau harapan saya siswa yang sesuai itu apa ya, mudah untuk dinasihati lah, mudah diatur ke sini ke sana gitu. Tapi memang anak sih ya, apalagi kita bikin kampung laut, otomatis mungkin mereka lebih sifatnya keras kan. Dari tujuan yang percakapan yang akan kita lakukan hari ini Pak, Bapak kan sudah melakukan observasi dari tujuan pembelajaran. Apakah menurut Bapak yang dilakukan observasi itu sudah memenuhi tujuan perencanaan pembelajaran yang Bapak? Untuk tujuan pembelajaran itu setelah kemarin melakukan salah satunya dengan siswa diberi unjuk kerja dengan mencoba membuat undangan, itu setelah saya lihat ya hasilnya hampir mendekati dengan benar, ya salah-salah dalam penggunaan bahasanya seperti itu. Jadi menurut Bapak bahwa kondisi yang ideal itu adalah mereka anak-anak ketika pembelajaran itu memenuhi atau keinginan sesuai tujuan pembelajaran. Iya. Terus yang kedua, Bapak berharap bahwa anak-anak itu lebih aktif dalam diskusi dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh Pak Dede. Nah, untuk permasalahan itu Pak nanti ke depannya, kira-kira strategi apa sih yang Bapak akan lakukan agar proses pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Dede dapat terwujud dengan baik? Ya mungkin untuk ke depan saya akan lebih terutama ke anak dulu. Anaknya jadi ditertibkan dulu, intinya ya diberi pemasukan bagaimana sikap di kelas, ketika guru berbicara harus bagaimana sikapnya, kemudian ketika mau membuat kelompok bagaimana, dan ketika kerjasama dalam kelompok kan kadang-kadang siswa
ada 3 dalam kelompok, ada yang berpikir, ada yang hanya mainan gitu, hanya terima jadi hasilnya dari teman gitu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, diulangi lagi bahwa menurut Pak Dede artinya kondisi atau keadaan siswa ketika mengikuti pembelajaran itu sesuai yang dirancang oleh Pak Dede. Terus ketika melakukan diskusi kelompok, diharapkan itu anak lebih aktif antara anggota kelompok yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah ini Pak, dalam hal ini di percakapan ini kira-kira yang masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran atau observasi yang Pak Dede akan lakukan, yang idealnya nantinya akan seperti apa? Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ketika diberi tugas anak itu selesainya sesuai harapan saya. Misalnya diberi waktu 5 menit, ya selesai 5 menit. Karena ada yang molor, diberi waktu sekian menit masih ada yang belum selesai. Itu karena tadi banyak yang bicara sendiri, ada yang ketika diberi kerja kelompok harus mengerjakan bareng-bareng ternyata dipikir 1 orang gitu. Masih banyak, akhirnya molor waktunya. Itu juga memang manusiawi di mana-mana yang namanya anak ya Pak Dede ya. Jadi ada aja terganda, kadang perencanaan yang kita sudah dilaksanakan dengan baik, kadang tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk mengatasi hal itu Pak Dede memiliki semacam senjata atau strategi apa sih biar perencanaan waktunya, yang ini kan perencanaan waktu menurut saya, perencanaan waktu yang akan direncanakan oleh Pak Dede sesuai harapan ketika Pak Dede melakukan konsultasi. Kira-kira apa yang akan Pak Dede lakukan untuk meminimalisir waktu itu di kelas? Ya, mungkin yang akan saya lakukan untuk kedepannya akan memberikan mereka semangat lagi, terutama ya diberi ucapan selamat lah, minimal tepuk tangan dari teman-teman yang lainnya ketika mereka semua bisa melaksanakan tugas sesuai dengan waktunya selesai. Jadi bisa saya ambilkan ambil garis besarnya bahwa Pak Dede itu akan ketika pengelolaan waktunya sesuai rencana yang direncanakan oleh Pak Dede pada saat pembelajaran, Pak Dede pengen siswa-siswinya lebih mengapresiasi waktu dan ada penghargaan atau semacam reward ketika anak melakukan pekerjaan secara individu maupun kelompok. Mungkin kayak gitu ya Pak yang diharapkan nanti. Ya dari hal ini Pak, kira-kira di kelas Pak Dede sendiri gitu, untuk lebih meningkatkan kompetensi atau kepercayaan siswa dalam kelompok atau dalam kelompok diskusi untuk menyampaikan pendapat, kira-kira yang pernah atau mungkin akan dilakukan untuk memotivasi anak biar lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapat bagaimana Pak? Kalau saya selama ini sih sering Pak seperti ini. Siswa itu sering saya nasihati untuk mereka berani mengajukan jari atau berpendapat dengan kepercayaan dirinya. Tapi kadang-kadang mereka masih ada yang malu, mungkin bagaimana, ada yang suruh bicara nggak ada suaranya, ada yang mau bunyi tapi pelan, nggak bisa didengar orang lain gitu. Tapi setiap hari insya Allah saya selalu menyampaikan bahwa mereka harus berani berbicara di depan umum. Di depan umum. Jadi intinya cara atau strategi yang akan dilakukan agar siswi Pak Dede di kelas 5 percaya diri mengungkapkan pendapat. Pak Dede selalu setiap hari memotivasi agar mahir dan bisa bekerja sama antara anggota kelompok. Dari percakapan yang tadi ya, yang diharapkan dari percakapan ini Pak, kan ini juga observasi yang sebagai bentuk refleksi. Kira-kira harapannya biar lebih Pak Dede memenuhi tujuan dari perencanaan pembelajaran apa ke depannya? Saya selaku pendidik di sini, yang pertama sarana dan prasarana jelas itu. Seperti kemarin kan ketika saya mau mencoba pakai LCD, ternyata LCD-nya ada yang kena gangguan, laptopnya tidak bisa connect ke LCD lah dan sebagainya. Kemudian mungkin khusus bagi saya sendiri belum bisa penuh melakukan
mendisiplinkan siswa, termasuk Iya. saya sendiri mungkin masih kurang disiplin sebagai gurunya, karena mungkin mereka mencontoh ke saya, tapi saya semaksimal mungkin untuk ke depan, insya Allah saya lebih disiplin lagi dan akan lebih memotivasi siswa lagi untuk lebih disiplin dan mau aktif di dalam kelas. Jadi pada pembelajaran atau observasi yang dilakukan Pak Dede, ke depan Bapak Dede akan lebih mengoptimalkan bahan ajar yang tersedia di sekolah, termasuk juga perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Dede ke depan. Nah, karena memang apalagi kurikulumnya juga kan kurikulum baru, terus anak-anak yang memang kita harus bersabar, dan mudah-mudahan ke depan juga Bapak akan lebih maksimal lagi. Dari percakapan ini Pak, apa sih harapan Pak Dede yang bisa untuk mencari artinya solusi yang sebagai perbaikan ke depan? Harapan saya untuk perbaikan ke depan ya, satu, saya selalu mengharap bimbingan dari kepala sekolah tentang kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar, dalam mendidik siswa. Kemudian masukan-masukan dari teman kerja, teman sejawat. Itu yang paling saya harapkan bagi untuk ke depan supaya saya lebih baik lagi. Ini kan kalau bisa saya diulang-ulangi lagi ya Pak, seperti tadi Pak Dede katakan bahwa Pak Dede itu mengalami kendala ketika perencanaan pembelajaran observasi, kadang tidak sesuai rencana. Yang kedua, perencanaan itu yang terkait dengan bahan ajar yang sudah disiapkan tetapi ternyata malah mulai kendala. Untuk mengantisipasi itu Pak, biar kedepannya tidak terulang lagi, apa yang mungkin Pak Dede lakukan? Untuk kedepannya mungkin ketika seperti kemarin saya mau memakai LCD ternyata ada gangguan. Nah, untuk kedepannya mungkin 1 hari sebelum pelaksanaan itu sudah dicek dulu alat ini bahan ajar. Media belajarnya ya Pak ya. Jadi Bapak nanti akan melakukan pengecekan ulang sehari sebelum pembelajaran. Misalnya mau pakai LCD ya saya gabungkan dulu, ya dicek dulu di sekolah, di kantor sebelum pelaksanaan, 1 hari sebelum pelaksanaan pengecekan dulu. Jadi menurut Pak Dede, agar kendala yang dihadapi biar tidak terulang lagi, kedepannya Pak Dede akan melakukan pengecekan termasuk dengan bahan ajar, yaitu LCD yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan Pak, ini juga baik sekali Pak menurut saya. Ini juga kan kira-kira Pak nanti kalau ini bisa dilaksanakan untuk mengingatkan bahwa artinya biar itu tidak terulang, kira-kira siapa yang membantu Pak Dede ketika untuk mengingatkan persiapan, salah satunya ada LCD untuk perangkat pembelajaran yang bisa diajak ya untuk mengingatkan, terutama teman sejawat yang bisa dalam IT lah, bisa Pasaro atau Bilang paham. Nah ini kira-kira kapan Pak ini akan dilakukan rencana ini pembelajaran ini akan seperti perencanaan, akan persiapan untuk yang tadi udah diingatkan sudah. Kira-kira rencana ini kapan akan dilakukan Pak? Insya Allah secepatnya. Kemudian kalau misalnya saya besok mau ada pelajaran ini, membutuhkan alat ini, nah itu insya Allah sehari sebelum pembelajaran itu saya siapkan. Mungkin kalau ada kekurangannya ini minta bantuan teman sejawat. Oke, itu juga memang merupakan juga kendala juga. Dan ini juga termasuknya sudah ada perbaikan dari Pak Dede, dan tadi kendala yang sudah dialami itu akan kedepannya akan diperbaiki ulang. Dan kira-kira Pak ini Pak, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, ini juga menarik Pak. Kalau rencana itu, saya juga semakin penasaran. Kira-kira kalau ini dilakukan waktunya kasih tahu saya Pak. Siapa? Rencana pembelajaran yang sesuai dengan
yang dilakukan ketika observasi. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Dari pembicaraan atau percakapan ini Pak yang kita lakukan hari ini, bagaimana Bapak bisa melakukan pra-observasi dan sekarang kita melakukan. Apa yang bisa simpulkan dari proses ini? Kekurangan yang saya temukan dalam pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian ada beberapa kendala yang harus diselesaikan mungkin oleh saya pribadi, termasuk instansi sekolah terutama, itu mungkin nanti bisa teralami oleh teman-teman yang lain ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran yang membutuhkan alat, ternyata alatnya tidak bisa connect. Nah, itu mungkin salah satunya harus kita antisipasi sebelum pelaksanaan tersebut. Jadi kemudian masih banyak kendala-kendala, termasuk siswa yang masih kurang memiliki rasa percaya diri, masih kurang bisa aktif, mungkin mereka minder apa gimana dengan kemampuan mereka, sehingga mereka masih banyak yang bisa berpendapat, menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Ya, terima kasih Pak Dede. Bisa saya ulangi lagi Pak ya. Jadi kesimpulan Pak Dede itu dari proses observasi supervisi akademik ini bahwa Pak Dede masih merasa kurang dalam proses pembelajaran. Terus juga Pak Dede masih ada terkendala dengan persiapan alat pembelajaran yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah bahwa Pak Dede masih merasa siswa dalam pengamatan Pak Dede itu siswa belum percaya diri dalam menguapkan pendapat dan siswa belum aktif ketika proses pembelajaran maupun dalam proses diskusi yang dilakukan observasi oleh Pak Dede. Ini juga menarik Pak menurut saya. Dari percakapan ini kesimpulan sudah dilontarkan oleh Pak Dede. Kira-kira hal yang menarik apa sih dari yang bisa Bapak ambil dari proses pra observasi sampai pasca operasi dan percakapan ini Pak? Hal menarik apa yang memberikan pembelajaran buat Pak Dede? Hal menariknya ya bagi saya itu setelah dilakukan observasi dari awal sampai akhir, saya menjadi paham memang sekecil apapun pada diri manusia masih selalu ada kekurangan Pak. Perasaan saya sudah ngajar di sini udah berapa puluhan tahun, tapi masih aja ada yang kurang ketika proses pelaksanaan pembelajaran, apalagi ketika dinilai oleh masih ada yang grogi, masih ya mungkin karena itu tadi lah faktor grogi, berarti setiap hari ngajar kok masih ada yang terlewat gitu ketika dinilai. Ya, nggak apa-apa. Jadi menurut Pak Dede menjadi paham tentang supervisi akademik yang ini. Walaupun pengalamannya Pak Dede sudah lama sering mengajar dan aktif di kelas pagi sampai siang, ternyata itu merubah pola pikir Pak Dede atau mindset. Ternyata ketika mengajar di supervisi dalam arti dinilai itu tidak gampang. Begitu ya Pak Dede. Terima kasih Pak Dede, mudah-mudahan nanti kedepannya saya lebih tahu lagi tentang perencanaan Pak Dede tentang observasi. Saya lebih penasaran lagi. Mudah-mudahan dari percakapan ini bisa diambil hikmahnya untuk kita, untuk Pak Dede terutama dan bagi saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti ketika Bapak Pak Dede akan melakukan kegiatan yang perencanaan pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Terima kasih Pak Dede. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.